Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royanda Fawidanto dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan dinamika bumi sebagai ruang kehidupan. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, mulai dari rotasi dan revolusi bumi, presisi bumi, karakteristik lapisan kulit bumi, dan pergeseran benua, hingga menjelaskan mengapa bumi memiliki kelayakan utama sebagai planet kehidupan. Rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan suatu gerakan di mana bumi berputar pada porosnya. Pada proses rotasi tersebut, setiap kali putarannya bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 48 detik, atau biasa dibulatkan menjadi 24 jam untuk satu periodenya. Waktu rotasi bumi, inilah yang biasa disebut sebagai sehari. Revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan suatu gerakan bumi yang mengitari matahari. Dalam satu periode revolusi, waktu yang dibutuhkan adalah 360 hari atau yang biasa disebut dengan 1 tahun. Bumi melakukan revolusi dapat diketahui dengan adanya pembuktian dari fenomena bintang di langit yang tampak berpindah-pindah tempat, dan dengan lintasan yang menyerupai lintasan bumi mengelilingi matahari. Presisi bumi. Selain rotasi dan revolusi, ada satu lagi gerak bumi, yakni presesi. Presesi bumi memang lebih jarang dibahas ketimbang rotasi dan revolusi, tapi gerakan ini juga penting untuk diketahui dan dipelajari. Arti presesi sendiri adalah gerak poros putar bumi, di mana poros putar bumi ini tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar menyerupai putaran gasing. Karakteristik lapisan kulit bumi dan pergeseran benua. Struktur bumi. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah apel. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau keras, lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, sifat kemagnetannya dan gaya berat serta data panas bumi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa bagian dalam bumi tersusun dari material yang berbeda-beda, mulai dari permukaan bumi sampai ke inti bumi. Kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt. Kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km, dan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 200-400. Mantel bumi. Selubungan bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berbentuk cair. Sering pula selubung bumi disebut sebagai lapisan atmosfer. Pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebut oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Skala geologi dan sejarah kehidupan merupakan skala waktu geologi yang menyusun suatu periode perkembangan bumi dan kehidupan yang ada di atasnya. Pada umumnya, skala geologi dan sejarah kehidupan dibagi menjadi beberapa 4 zaman, yaitu Arkaikum atau Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum atau Kenozoikum. Arkaikum atau Azoikum yaitu zaman di mana bumi masih berupa bola gas yang sangat panas sehingga kehidupan belum ada di zaman tersebut. Zaman ini diperkirakan berlangsung pada kurun waktu 2.500 juta tahun hingga 1.200 juta tahun lalu. Paleozoikum. Paleozoikum yaitu zaman suhu di bumi mengalami pendinginan dan terbentuknya kutub, di mana iklim dan cuaca seringkali berubah dengan cepat dan curah hujan pun masih sangat tinggi. Zaman ini diperkirakan terjadi sekitaran 340 juta tahun lalu. Di masa ini, makhluk hidup di bumi, salah satunya beberapa jenis ikan, makhluk bersel satu invertebrata yang berukuran kecil, amfibi, mikroorganisme, gangga, dan rerumputan. Karena itu, zaman ini disebut juga dengan zaman primer, di mana makhluk hidup pertama muncul. Mesozoikum. Mesozoikum merupakan zaman di mana iklim di bumi menjadi semakin membaik dan curah hujan pun mengalami pengguguran. Di zaman yang berlangsung sekitar 140 juta tahun lalu, ini terjadi pengeringan dan berlumpur beberapa sungai dan danau. Pada masa ini, mulai muncul berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang berukuran besar. Di antaranya adalah dinosaurus.
Neozoikum atau Kenozoikum. Neozoikum atau Kenozoikum merupakan zaman yang diperkirakan langsung sekitar 65 hingga 55 juta tahun lalu. Di zaman ini, kondisi bumi menjadi semakin membaik, perubahan cuaca juga tidak terjadi secara ekstrim dan lebih stabil. Hal tersebut menyebabkan kehidupan dapat berkembang secara pesat, seperti munculnya berbagai jenis makhluk hidup yang hampir keseluruhannya diketahui di masa ini, termasuk manusia. Faktor kelayakan planet bumi untuk kehidupan yaitu: pertama, bumi memiliki bulan. Kedua, rotasi bumi stabil. Yang ketiga, memiliki medan magnet. Keempat, aspek geologi yang beragam. Kelima, memiliki lapisan ozon. Dan keenam, memiliki atmosfer kaya akan oksigen. Ketujuh, letak pada sistem tata surya yang strategis. Kedelapan, keberadaan sumber daya air melimpah. 1. Bumi memiliki bulan. Bulan menjaga stabilitas bumi pada orbitnya, sehingga iklim di bumi lebih stabil. Meskipun sumbu bumi miring, bulan juga memicu terjadinya pasang air laut. 2. Rotasi bumi stabil. Rotasi ini memicu terjadinya siang dan malam dengan frekuensi yang teratur. Hal ini mencegah suhu ekstrim dan bermanfaat untuk kehidupan. Ketiga, memiliki medan magnet. Bumi memiliki medan magnet yang kuat dan stabil yang mencegah sinar kosmik atau ultraviolet berlebih. Keempat, aspek geologi yang beragam. Bumi memiliki potensi geologis yang kaya dan sangat dinamis sehingga bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup makhluk hidup. Yang kelima, memiliki lapisan ozon dan oksigen. Adanya lapisan ozon melindungi makhluk hidup yang tinggal di bumi untuk dapat bertahan hidup dan terhindar dari radiasi ultraviolet. Keenam, letak pada sistem tata surya yang strategis. Letak bumi yang jauh dari lengan spiral utama Bima Sakti menghasilkan bahaya yang jauh lebih kecil dibanding planet lainnya. Ketujuh, keberadaan sumber daya air melimpah. Air sumber kehidupan penting bagi makhluk hidup, menjadi faktor utama kelayakan bumi sebagai planet yang layak huni. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, dan jika ada perucapan yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.